Qalansuwatun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah berada di hari kelima bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu bahwa puasa itu, saum itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, tentu mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tujuannya. La'allakum tattaqun. Agar kita dilatih untuk menjadi manusia bertakwa. Itu tujuan puasa, tujuan saum. Kemudian lihat, sebagaimana kita sering katakan bahwa saum itu, bulan Ramadan itu adalah sering dikatakan bulan pendidikan. Bulan pendidikan, bulan mubarak, bulan karim, dan lain sebagainya. Maka di dalam bulan Ramadan, pertama kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dididik menjadi manusia berdisiplin. Berdisiplin. Coba lihat, kita kalau maghrib mau buka puasa, sudah siap semua hidangan, tapi kita belum boleh mencicipi, belum boleh makan, masih harus menunggu azan maghrib. Masuk maghrib, kita ini disiplin. Jadi kita diajar berdisiplin. Subuh, sahur, begitu juga. Kita boleh sahur, boleh makan apa saja. Tapi tiba azan subuh, harus semua berhenti. Inilah disiplin. Jangan seperti disiplin kita. Masih sebelum maghrib sudah bel, sudah habis waktunya untuk berolahraga, masih saja berolahraga. Itu tidak disiplin itu. Habis waktunya untuk berolahraga setengah jam sebelum maghrib, nah itu sudah tidak ada lagi bola ditendang apa dan lain sebagainya. Ini sudah azan maghrib, masih main bola. Ini namanya tidak disiplin. Nah sekarang ini kita diajar berdisiplin. Semua agama itu, semua ajaran agama kita itu berdisiplin. Salat ada disiplinnya. Allah mengatakan
as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Berarti di luar waktu sudah tidak bisa. Pada waktu-waktu tertentu. Nah, jadi jangan sholat zuhur dikerjakan waktu asar, kecuali musafir, lain halnya musafir kan. Karena itu kemudahan. Haji itu disiplinnya luar biasa. Tidak berada di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, tidak haji itu. Di Arafah sampai maghrib. Harus berada di Arafah sampai maghrib. Kalau tidak jadi. Al-Hajju Arafah. Disiplin. Maka sering orang pergi haji, tapi tidak haji. Karena tidak ke Arafah. Kecuali kalau umrah itu bukan haji. Al-Hajju Arafah. Nah, jadi kesimpulannya kita ini diajar berdisiplin. Berdisiplin masuk kelas, keluar kelas, semua teratur berdisiplin. Kita mulai latihan di bulan Ramadan. Yang kedua, kita diajar di bulan Ramadan bersabar. Sabar. Jadi kesabaran diutamakan. Itu tadi disiplin memerlukan kesabaran. Kalau tidak sabar, tidak disiplin namanya. Sebagaimana sering saya katakan bahwa orang Eropa itu maju karena disiplin. Bukan karena memisahkan agama dari pemerintahan atau istilahnya sekularisasi. Jadi bukan sekularisasi yang membuat Eropa maju. Tapi yang membuat Eropa maju adalah disiplin. Waktu saya di Eropa, di Belanda, di Perancis, di Inggris, di Italia, saya pernah ke sana. Utamanya di Belanda karena saya 2-3 hari di Belanda. Itu anak kecil sudah punya jam semua. Karena apa? Melihat jam berapa mau berangkat, jam berapa mau masuk, jam berapa keluar. Itu anak-anak itu. Kemudian sering saya beritahu bahwa ceritakan saya waktu di Belanda mau naik bus. Saya kira-kira tidak sampai 10 langkah itu sudah sampai ke bus. Dan busnya berangkat. Tidak menunggu saya. Apa sebab? Karena waktu untuk berangkat sudah tiba. Tidak menunggu saya. Mari tidak. Tapi berangkat bus. Sampai saya, karena saya belum tahu waktu itu. Saya sampai hati ini. Sopir meninggalkan saya nanti. Tinggal beberapa langkah. Setelah saya sampai di situ, di pemberhentian itu, saya baca
Oh, di situ sudah terjadwal di situ. Sekian berangkat. Jadi dengan naik bus pun kita bisa mengatur jadwal. Bahwa sampai di sana saya tiba jam sekian. Itu disiplin. Padahal itu bus belum ada, baru beberapa orang di atas. Berangkat saja begitu, tidak menunggu saya. Itu karena disiplin. Terus apa lagi yang saya perhatikan di Eropa? Di Eropa itu betul-betul orang melaksanakan khairu jalisin fi zamani kitabun. Itu apa namanya, pramugari kalau sudah selesai tugasnya pergi dulu ambil buku dibaca. Tidak ada di mana-mana. Di Perancis saya lihat begitu, di Amerika, di Inggris, di Italia, buku saja. Jadi tidak biasa itu berapa orang pramugari, 5 orang umpamanya, tidak ada bilang cerita-cerita dengan temannya, enggak. Tapi masing-masing ambil bukunya baru dia baca. Itu kemajuan mereka. Kalau kita ya lebih baik ngobrol-ngobrol, bicarakan orang dan lain sebagainya daripada baca buku. Padahal kita di sini di pesantren itu kita sudah robah bahwa khairu jalisin fil zaman Al-Quran. Nah, itu sudah robah. Di mana-mana kita harus baca Quran. Sebagaimana yang lalu kita katakan bahwa bulan Ramadan menjadi mulia karena adanya Al-Quran. Tentu kalau manusia dengan Al-Quran, manusia itu akan mulia. Menjadi manusia manusia mulia. Lebih mulia daripada yang lain-lain yang mengabaikan Al-Quran. Selanjutnya, tujuan tadi kesabaran, diperlukan kesabaran. Jadi disiplin, kesabaran. Nah ini juga bisa menurut Al-Quran juga sudah jelas bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada di surah Al-Baqarah yang pertama kali. Hudan lil muttaqin. Muttaqin. Siapa itu yang muttaqin? Sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Yang boleh digelar al-muttaqin ialah alladzina yuqimuna as-salata. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yunfikuna amwalahum. Kan sudah dijelaskan. Kalau di surah Al-Baqarah yang pertama itu apa yang? Yang pertama mendirikan sholat. Tidak ada sholat yang ditinggalkan.
Nah, itu tadi kembali lagi ke disiplin. Orang yang berdisiplin tidak mungkin akan meninggalkan sholat karena sudah disiplin. Bahkan bisa menunggu waktunya. Sebelum waktunya sudah siap-siap, sudah pakai sarung, sudah wudu apa dan lain sebagainya. Disiplin. Terus apa lagi? Yunfikuna amwalahum. Yunfikun. Di mana-mana banyak ayatnya itu. Yunfikun. Sudah juga tadi as-shalah banyak. Di mana-mana ada. Dan sholat selalu banyak-banyak diikuti dengan apa? Wa'atuz zakah. Itu juga yunfikun termasuk. Jadi wa'atuz zakah. Itu juga termasuk di yunfikuna amwalam. Jadi orang yang membelanjakan hartanya. Orang yang membelanjakan hartanya juga ditafsirkan di ayat lain. Yunfikuna amwalam fis-sarra'i wad-dharra. Jadi dia dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Artinya di waktu banyak hartanya atau waktu tidak ada harta. Tidak ada. Ada orang banyak hartanya ya mau infak. Tapi waktu sempit tidak ada, wah jangan dulu karena kita masih butuh ini butuh itu, jamin dulu infak. Tidak, tapi dikatakan di ayat lain, yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Waktu dia berada, dia punya, atau waktu dia tidak punya. Dia mau bersedekah, berinfak. Dan berinfak itu tidak hanya uang. Jangan mengatakan bahwa infak itu uang. Enggak. Nah, banyak kata-katanya bisa sampai menghilangkan duri di jalan, itu termasuk infak itu. Sedekah. Menghilangkan duri di tengah jalan, itu sedekah. Jadi luas sekali yunfikun an-nafaqah. Siapa yang mudah bernafkah, itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri yang lain yang bagaimana? Ciri-ciri yang lain selain di awal surah itu ada lagi. Wal kadhiminal ghaidha. Nah, itu ciri. Itu mengandung akhlak orang yang bertakwa. Itu al-kadhiminal ghaidh, menahan marah. Menahan marah. Mau marah bisa tahan marah. Orang yang bisa tahan marah tentu al-afina 'anil nas, mau memaafkan orang. Tidak ada dendam.
sesuai dengan di hadis al-hasad itu kalau orang berhasad, iyyakum wal hasad fa innal hasada apa? Ya'kulul hasanati kama ta'kulul narul khatabah. Jadi orang yang hasad itu menggugurkan kebaikan. Kalau kebaikan-kebaikan yang pernah kita perbuat lantas ada di dalam hati hasad, itu gugur itu. Gugur. Jadi menggugurkan. Nah, maka dari itu perlu al-kazimina al-ghaib. Jadi perlu menahan marah. Marah tidak hasad, tidak dengki. Jadi apalagi sesama saudara, tidak ada kedengkian. Maka kita buat pesantren namanya Darul Abrar, orang baik-baik, supaya tidak ada orang yang saling dengki, cerita tidak baik dan lain sebagainya. Wal afina ninnas, suka memaafkan, bukan dendam. Ya. Jadi itu ciri-ciri orang-orang yang bertakwa menurut Al-Quran. Kalau dia di awal di surah Al-Baqarah, apalagi yu'minuna bil ghaib itu sudah jelas itu, bahwa percaya kepada yang ghaib, adanya malaikat, adanya Allah, itu sudah, saya kira sudah begitu jelas di dalam pelajaran kita tauhid. Kemudian yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, itu sudah 3. Terus apalagi wallazina yu'minuna bima unzila ilaik. Nah, ini yang sekarang, yaitu yang diturunkan di dalam bulan Ramadan. Ma unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Kita ini sudah jelas. Itu ciri orang yang bertakwa. Jadi kita ini jelas bahwa percaya pada apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Itu sudah jelas. Ada sedikit cerita. Ada seorang raja, pemimpin, yang belum beragama, masih ateis. Tapi dia mau masuk agama, salah satu agama. Dan dia dengar bahwa ada 3 agama yang dia kenal, ada 3 agama yang masing-masing mengaku baik. Yaitu Kristen, Yahudi, dan Islam. Maka raja ini mengumpulkan ulamanya orang Yahudi, ulamanya orang Nasrani, dan ulamanya orang Islam. Dikumpulkan, dipanggil ke istana,
Ditanya, sebab dia mau pilih agama. Yang mana yang saya mau masuk? Tanya orang Kristen. Kalau masuk Kristen, dijamin. Karena tidak ada yang masuk surga selain orang Kristen. Datang orang Yahudi. Juga begitu jawabannya. Tidak ada orang masuk surga selain orang Yahudi. Jadi tidak ada orang masuk surga selain orang Yahudi. Tidak ada orang masuk surga selain orang Kristen. Ditanya orang Islam, ulamanya Islam. Bagaimana Islam? Jawab. Kalau orang Yahudi masuk masuk surga, maka orang Islam juga masuk surga. Tanya orang Kristen, bagaimana kamu? Bagaimana Kristen? Bukan tanya orang Islam lagi. Kalau Kristen bagaimana? Kalau orang Kristen masuk surga, saya juga masuk surga. Kenapa begitu? Jadi orang Yahudi masuk surga, kamu juga masuk surga. Orang Kristen masuk surga, kamu juga masuk surga. Kenapa bisa begitu? Katanya, kalau Islam itu percaya bahwa Allah menurunkan kitab kepada orang Yahudi. Itu kita percaya. Orang Nasrani juga begitu. Kita percaya bahwa Allah menurunkan kitab kepada orang Nasrani. Jadi kalau mereka masuk surga, ya kami juga ikut. Tetapi kalau mereka masuk neraka, kami tidak ikut. Apa sebab? Karena mereka tidak percaya kalau Quran itu dari Nabi Muhammad SAW. Orang Kristen juga begitu. Tidak percaya kalau ada Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hanya kami ini yang percaya. Berarti hanya kami tidak masuk neraka. Dua-duanya masuk neraka. Apa kata orang? Apa kata raja? Raja bilang, kalau begitu saya memilih Islam saja. Islam. Karena tidak akan masuk neraka. Tapi masuk surga. Kalau Yahudi dan Nasrani masuk surga, tetapi bisa juga masuk neraka. Karena tidak percaya kepada kitab yang terakhir. Jadi begini ceritanya, sehingga kita katakan bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya di dunia ini yang benar dan satu-satunya yang asli. Al-Quran itu asli, belum dipalsukan, dan insya Allah tidak akan dipalsukan. Sebab Allah sudah janji Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Pertama,
Al-Quran yang di zaman Khalifah Utsman yang sudah dikumpulkan itu masih ada sampai sekarang. Ada sampai sekarang. Di perpustakaan Madinah. Di bawah Masjidil Nabawi. Di sana ada. Tapi terbatas, tidak boleh orang masuk. Harus melalui 7 pintu, 7 penjagaan baru bisa masuk di sini. Itu Quran yang asli. Jadi kalau mau disediakan di sana. Yang kedua, Al-Quran mudah dihafalkan. Untuk menjaga keaslian Al-Quran, ini mudah dihafalkan oleh seluruh bangsa. Bukan hanya orang Arab, tapi seluruh bangsa bisa menghafal Quran. Bayangkan orang Bugis belum tahu bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab. Tapi bisa menghafal Quran. Itu kan mukjizatnya Quran. Jadi janganlah khawatir. Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai. Sehingga sekarang kalau ada orang berusaha mau merubah Al-Quran, tidak berlangsung beberapa hari orang sudah tahu. Sudah diketahui. Karena banyak yang hafal. Banyak yang hafal. Dulu di Jerman orang cetak Quran hanya mengurangi 1 huruf saja. Tapi langsung diketahui oleh orang yang hafal Quran. Akhirnya Quran itu dikumpulkan dan dibakar. Sekarang ada orang mencoba-coba mau merubah Al-Quran. Nah itu dengan cepat juga bisa diketahui. Karena sudah banyak yang hafal Al-Quran. Jadi jangan coba-coba. Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah la yukhliful mi'ad, tidak menyalahi janji. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyalahi janji dan Quran selalu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Saya kira indah pengajaran dan dakwah kita untuk pagi hari ini. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.